Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Putri Aulia Febriani Sadat, and in this video, I will explain to you about preposition. What is preposition? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Jadi, preposisi adalah sebuah kata atau eh, sekelompok kata yang ditempatkan sebelum kata benda, kata ganti orang, dan ditujukan untuk menunjukkan suatu tempat, waktu, lokasi, dan sebagainya. Yang pertama ada preposition of place. Preposition of place is a preposition to refer to a place. Use the preposition in, the point itself, at for the general vicinity, on for the surface, and inside for the something contained. Jadi, preposition of place adalah preposisi yang digunakan untuk menunjukkan di mana orang tersebut atau benda tersebut berada. Misal, contohnya di sini tuh ada they will meet in the lunchroom. Nah, in di sini itu sebagai preposisi untuk menunjukkan di mana mereka akan bertemu, yaitu di lunchroom atau di ruang makan. Contoh yang kedua ada he left his camera on the train. Nah, preposisi di sini yang digunakan itu adalah on, yang menunjukkan tempat kamera tersebut berada, yaitu di kereta. Dan contoh yang terakhir bisa dilihat yaitu she is doing her homework. She is doing her homework at home. At di sini ya, sebagai preposisinya yang menunjukkan di mana dia perempuan mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya, yaitu di rumah. Nah, yang selanjutnya ada preposition of time. Preposition of time itu ada in itu digunakan untuk menunjukkan waktu yang general atau waktu yang tidak spesifik. Misalnya hanya menyebutkan bulannya, tahunnya, atau bahkan hanya menyebutkan musimnya aja. Di sini kita bisa lihat contohnya, he reads in the evening. Nah, in di sini digunakan untuk menunjukkan preposisi yaitu in the evening. Kenapa pakai in? Karena dia hanya menyebutkan di eveningnya aja, nggak spesifik waktunya kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan apa. Dia cuma nunjukin in the evening, di sore hari. Dan yang contoh kedua itu ada she was born in 1996. Dia lahir pada tahun 1996. Dia cuma menyebutkan tahunnya aja. General kan, nggak spesifik kita tahu dia lahir kapan. Kita cuma tahu dia lahir tuh di 1996 aja. Kita nggak tahu bulannya kapan. Dan begitupun dengan tanggalnya kapan. Selanjutnya ada on. On ini bisa dibilang lebih spesifik daripada yang in tadi. Dan kita menggunakan on selalu dengan hari. Misalnya, I work on Saturdays. Saturdays ini kan hari ya, makanya kita pakai on di sini. Terus yang kedua ada he does laundry on Wednesdays. Wednesdays juga hari, makanya kita pakai on juga sebagai preposisinya di sini. Dan yang selanjutnya ada she is very happy on her birthday party. On her birthday party ini juga bisa disebut hari karena dia hanya merayakan ulang tahunnya pada hari itu. Selanjutnya ada preposisi at yang bisa dibilang lebih spesifik lagi dari on yang tadi. Dan kita biasanya menggunakan preposisi at pada saat kita ingin berbicara atau menunjukkan jam. Dan juga kita menggunakan preposisi at ini dengan kata tambahan noon, night, dan midnight. Contohnya, di sini ada he eats lunch at noon. Dan yang kedua ada I go to work at 8 o'clock. Yang selanjutnya ada preposition of location. Preposition of location is a preposition to refer to a location. Use the preposition in to an area or volume. Use at
for at a point and on for a surface. Jadi, preposisi location adalah preposisi yang digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi. In yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang bervolume seperti gelas, ruangan, atau yang bisa disebut ada benda di dalamnya. At yang biasanya tuh digunakan untuk specific location atau lokasi yang sangat spesifik, dan on yang biasanya tuh kita bisa taruh benda di atasnya. Nah, contohnya di sini tuh ada yang pertama, they live in the country. Kenapa kita pakai preposisi in di sini? Karena the country atau negara bisa disebut tempat yang bervolume, yang di dalamnya itu ada benda-benda dan juga manusia. Yang kedua ada she will find him at the library. Kenapa kita pakai preposisi at di sini? Karena di sini menyebutkan lokasi yang sangat spesifik, yaitu library atau perpustakaan. Dan yang terakhir ada there is a lot of dirt on the window. Kenapa kita pakai preposisi on di sini? Karena menunjukkan kotorannya itu ada di atas kaca atau menempel pada permukaan kaca. That's why kita pakai preposisi on di sini. Yang selanjutnya ada spatial relationship. Spatial relationship to refer to a spatial relationship. Use the prepositions above, across, against, ahead, along, among, around, behind, below, and etc. Spatial relationship menunjukkan persepsi tentang posisi berbagai objek di dalam ruang. Contohnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada the post office is across the street from the grocery store. Nah, preposisi yang digunakan di sini itu adalah across yang menunjukkan letak dari grocery store itu ada di mana. Yang kedua ada we will stop at many attractions along the way. Yang ketiga ada the kids are hiding behind the tree. Preposisi di sini menunjukkan di mana anak-anak ini bersembunyi, yaitu di balik pohon. Nah, contoh selanjutnya ada walk toward the garage and then turn left. Nah, contoh yang terakhir ada place a check mark within the box. Sekian penjelasan saya tentang preposition yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.